Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita curah limpahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya telah memberikan kita kenikmatan iman Islam dan juga kesehatan kita dapat bertemu di video pemaparan materi psikologi perkembangan anak kali ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas 2B, yang terdiri dari saya sendiri, Melvi Hoirunisa, dengan NPM 21506051, selaku moderator dan pemateri pertama. Dan yang kedua ada Cindy Wulandari dengan NPM 21506049, selaku pemateri kedua. Pada hari ini kami akan membahas mengenai materi yaitu aspek-aspek sosial dan kepribadian serta implikasinya pada penyelenggaraan pembelajaran yang ada pada mata kuliah psikologi perkembangan anak. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak mengenai materi aspek-aspek sosial dan kepribadian serta implikasinya pada penyelenggaraan pembelajaran. Baik, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan. Aspek Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga sampai masa dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Menurut Syamsu 2012. Menurut Sandrox 1996 dalam bukunya Retno Pangestuti, perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari awal hingga akhir masa kehidupan seseorang. Pada perkembangan kehidupan sangat berhubungan erat dengan 3 proses, yaitu biologis, pengetahuan, dan sosio-emosional. Dari ketiga proses tersebut sangat berkaitan satu sama lainnya. Secara sederhana, perkembangan adalah suatu proses atau tahapan yang dialami oleh setiap individu dari lahir sampai akhir hayat. Tahapan dari perjalanan seorang individu sebagai berikut, mulai dari bayi, tumbuh dan berkembang ke masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, masa dewasa, masa lanjut usia, dan sampai usia itu habis. Berikutnya ada beberapa aspek yang meliputi setiap individu. Aspek perkembangan yang pertama yaitu ada aspek fisik dan motorik. Berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, Kuhlen dan Thomson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Yang kedua ada sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yaitu ada intelektual dan emosi. Yang ketiga ada kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Yang keempat ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku yang baru. Aspek perkembangan ini sangat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan lainnya. Sebagai contoh, struktur fisik yang kurang normal atau yang terlalu pendek atau terlalu tinggi, terlalu kurus atau yang terlalu obesitas akan mempengaruhi terhadap kepercayaan diri seseorang. Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek perkembangan emosi, kepribadian, dan sosial. Aspek perkembangan kedua yaitu ada aspek kognitif dan intelektual. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel saraf pusat di otak. Penelitian mengenai fungsi otak dapat dibedakan berdasarkan kedua belahan otak, yaitu ada otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berkaitan erat dengan kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, analitis, dan konvergen atau memusat. Dengan demikian, kegiatan yang banyak melibatkan fungsi otak kiri adalah membaca, berhitung, belajar bahasa, dan melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan otak kanan berkaitan erat dengan kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen atau menyebar. Kegiatan yang dominan menggunakan otak kanan diantaranya adalah melukis, bermain musik, kerajinan tangan.
Aspek perkembangan ketiga yaitu ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Robinson 1981 mengartikan sosialisasi sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, aspek perkembangan yang keempat yaitu ada aspek perkembangan bahasa. Menurut para ahli, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pendapat, atau perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Aspek perkembangan yang kelima yaitu aspek perkembangan emosi. Menurut Retno 2013, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik, sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. Pada aspek perkembangan yang keenam yaitu ada aspek kepribadian dan seni. Kata kepribadian dalam bahasa asing disebut dengan kata personality. Kata ini berasal dari kata Latin yaitu persona yang berarti topeng atau seorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikan identitas dan memerankan tokoh lain dalam drama. Sudianto 2007 menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi. Artinya, terdapat kecenderungan, ciri sifat, kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Yang terakhir ada aspek perkembangan ketujuh yaitu ada aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas lebih mengarah pada sikap untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai dan prinsip moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain. Menurut kacamata teori psikoanalisa, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dipengaruhi oleh kematangan biologis individu. Sedangkan dari sudut pandang teori behavioristik, perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus atau respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman dan pujian yang sering dialami oleh anak. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri kedua kepada Cindy, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NPM 215060049. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada faktor genetik atau hereditas, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Nah, dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan atau bawaan, dan alamiah. Yang kedua yaitu faktor lingkungan.
Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan setiap individu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang menjadikannya aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yakni dalam lingkungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu ada implikasi pada aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Implikasinya yang pertama yaitu implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Menurut Budiamin dan kawan-kawan, perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, pertumbuhan otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain-lain. Menurut Budiamin dan kawan-kawan, mereka juga berpendapat bahwa diperlukan suatu cara pembelajaran yang hidup. Dalam arti memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk memfungsikan semua unsur-unsur fisiknya. Cara pembelajaran seperti ini tidak saja akan memunculkan kegemaran belajar, tetapi juga akan memberikan banyak dampak positif. Selanjutnya, Budiamin dan kawan-kawan juga mengemukakan bahwa perkembangan perseptual pada dasarnya merupakan proses pengenalan individu terhadap lingkungan. Semua informasi tentang lingkungan sampai kepada individu melalui alat-alat indera yang kemudian diteruskan melalui syaraf sensori ke bagian otak. Informasi tentang objek penglihatan diterima melalui mata, informasi tentang objek pendengaran diterima oleh telinga, objek sentuhan diterima oleh kulit, dan objek penciuman diterima melalui hidung. Selanjutnya yang kedua yaitu implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Menurut Widi Asmadi, potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% disebut alam bawah sadar. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa potensi otak manusia yang berkaitan dengan perkembangan intelektual hanya memuat 8% saja. Untuk itu, perkembangan intelektual pada peserta didik perlu untuk kita kembangkan. Proses perkembangan intelektual menurut pendapat Budiamin dan kawan-kawan melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan peran proses intelektual dalam perkembangan anak. Yang ketiga yaitu implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya perlu bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat tangan atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Menurut Yusuf, bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Yusuf pun menuturkan bahwa anak usia sekolah dasar merupakan masa perkembangan pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata. Dengan dikuasainya keterampilan pembaca dan berkomunikasi dengan orang lain, anak sudah gemar membaca atau mendengarkan cerita yang bersifat kritis. Cerita yang bersifat kritis itu seperti cerita petualangan, cerita riwayat pahlawan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Menurut pendapat Gardner,
Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan sosial. Manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkannya bayi sudah termasuk ke dalam masyarakat kecil yang kita sebut dengan keluarga. Ketika kecil mulanya anak-anak hanya mempunyai hak saja, tetapi lama-kelamaan keadaan itu akan berubah. Anak-anak yang pada mulanya hanya mempunyai hak saja, berangsur-angsur mempunyai kewajiban. Menurut Purwanto, beliau mengatakan bahwa tugas dan tujuan pendidikan sosial itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu mengajar anak-anak yang hanya mempunyai hak saja menjadi manusia yang sadar akan kewajibannya terhadap bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu membiasakan anak-anak mematuhi dan memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan emosional. Emosi menurut Sarwono merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Baraja kemudian mengemukakan beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu dalam pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang telah dicapainya. Yang kedua yaitu menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. Yang ketiga yaitu mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang keempat yaitu suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Sedangkan menurut Harlock, beliau mengungkapkan bahwa secara jelas emosi mempengaruhi cara belajar anak. Yang pertama yaitu menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Yang kedua yaitu reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Yang ketiga yaitu emosi merupakan suatu bentuk komunikasi. Yang keempat yaitu emosi mewarnai pandangan anak. Dan yang kelima yaitu emosi dapat mengganggu aktivitas mental. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan moral. Purwanto berpendapat bahwa moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas daripada itu, yakni selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperan halus, dan sebagainya, termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati setiap anak-anak. Menurut Santrok, perkembangan moral yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral itu tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan keluarga saja, tetapi dapat dilakukan di lingkungan pendidikan. Sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang sejuk untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak dalam perkembangan moral dan segala aspek kepribadiannya. Pelaksanaan pendidikan moral di kelas hendaknya dihubungkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas. Pembinaan perkembangan moral peserta didik sangat penting karena percuma saja jika mendidik anak hanya untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan, tetapi jiwa dan wataknya tidak dibangun dan dibina. Yang terakhir yaitu implikasi perkembangan spiritual. Zohar dan Marshall pertama kali meneliti secara ilmiah tentang kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan, makna dan nilai, yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi, aspek-aspek sosial dan kepribadian serta implikasinya pada penyelenggaraan pembelajaran yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan, sikap, ataupun perbuatan. Semoga materi yang dapat kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.